Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, saya dari Prodi PAI 1D. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Prestasi dan Hasil Belajar Siswa Kelas 6 SD 2 Ciamis. Nah, penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali apakah gadget dapat mempengaruhi prestasi dan hasil belajar pada siswa. Nah, kehadiran gadget dapat mempengaruhi positif maupun negatif bagi siswa. Nah, penggunaan gadget akan memberikan nilai positif apabila gadget tersebut apabila penggunaannya menempatkan pada tempatnya. Nah, misalnya mencari informasi terbaru. Nah, terus gadget juga bisa digunakan untuk mencari ilmu pengetahuan yang nantinya bisa didiskusikan di kelas. Nah, bisa juga digunakan untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Nah, terus namun penggunaan gadget yang berlebih akan menimbulkan masalah pada proses belajar pada anak. Nah, penggunaan gadget berdampak merugikan bagi keterampilan interpersonal anak jika digunakannya terlalu sering. Nah, jadi kalau anak diberikan gadget terlalu sering akan bermasalah pada proses belajar mereka. Tuh, jadi ada nilai positif, jadi itu hal yang merugikan bagi siswa jika terlalu sering menggunakan gadget. Pada hasil skor penelitian di atas menunjukkan jumlah yang berbeda-beda, yang berarti penggunaan gadget dapat memberikan dampak positif terhadap prestasi siswa sehingga prestasinya meningkat. Nah, begitupun sebaliknya, apabila penggunaan gadget yang berlebih akan berdampak masalah pada siswanya, yaitu pada proses keterlambatannya dalam belajar. Nah, penggunaan gadget dapat digunakan sebagai media untuk belajar jika siswa dengan intensitas yang tinggi dan siswa akan mencapai apa yang ia tuju. Nah, jadi kalau siswanya yakin bahwa internet itu sebagai sarana untuk dia mencari tahu informasi tentang belajar gitu. Jadi siswa itu akan mencapai apa yang ia inginkan gitu. Jika siswa menggunakan gadget secara berlebihan atau sudah ketergantungan dalam gadget, maka siswa akan konsentrasi belajarnya menurun, semangat belajarnya menurun, terus malas untuk belajar, sehingga siswa tersebut prestasinya juga menurun. Jadi oleh sebab itu peran orang tua sangat penting yang diperlukan untuk memberikan pengawasan terhadap siswa tersebut dalam penggunaan gadgetnya. Jadi peran orang tua sangat penting kalau contohnya itu, kalau misalnya si orang tuanya harus menanyakan terlebih dahulu apakah ada tugas atau tidak. Jadi gadget itu digunakan untuk belajar gitu, searching, atau dalam penggunaan gadgetnya itu harus teratur, harus dijadwal gitu. Jangan sembarang ngasih gadget kepada anaknya gitu, supaya proses belajarnya itu tidak terganggu atau menjadi masalah dalam belajarnya gitu. Supaya tidak malas-malasan dalam belajarnya. Nah, atau apabila sudah mengerjakan tugas harus dikasih hadiah gitu. Kalau anak-anak kan suka senang gitu kalau dikasih hadiah kalau habis belajar gitu. Jadi si gadgetnya itu terbatas, jangan 24 jam pegang HP-nya gitu. Nah, jadi kesimpulannya, apabila kita sudah kecanduan dalam gadget akan mengalami malas-malasan dalam belajar, terus konsentrasinya menurun, terus prestasinya juga ikut menurun apabila kita kecanduan dalam gadget. Atau bisa juga sering anak-anak kan sukanya main game gitu, jadi lebih ke main game, gadget itu digunakannya lebih ke main game daripada untuk belajar gitu. Itu akan menjadi malas-malasan gitu, jadi inginnya HP terus, gadget terus, handphone terus gitu.
apabila gadget digunakannya untuk bermalas-malasan gitu, untuk main game atau apa gitu, permainan misalnya. Nah, apabila jadi prestasinya itu otomatis menurun apabila gadget tersebut digunakannya secara berlebihan, jadi proses belajarnya itu terhambat. Nah, akan tetapi jika gadget tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin dan ditempatkan pada tempatnya, maka nilai prestasinya akan tinggi. Terus jadi gadget itu digunakannya untuk dimanfaatkannya dalam sarana belajar, misalnya dalam mengerjakan tugas, melainkan atau mencari ilmu pengetahuan yang nantinya bisa didiskusikannya di kelas untuk menunjang prestasi yang lebih tinggi. Nah, itu gadget akan lebih manfaat apabila digunakannya secara tidak berlebih-lebihan gitu ya dalam belajar gitu. Jadi oleh karena itu penting sekali peran orang tua dalam penggunaan gadget tersebut gitu. Jadi kalau orang tuanya acuh terhadap anaknya, itu akan berpengaruh besar terhadap anaknya apabila jadi anak tersebut akan senang jika dikasih HP terus-menerus dan akan merugikan bagi prestasinya gitu. Kasihan gitu, sayang prestasinya, terus sayang waktunya untuk belajar. Gadget itu kan bisa dari YouTube kita bisa belajar juga kan, jangan gadget, jangan permainan terus yang diberikan gitu, bisa kan yang permainan edukasi dan nantinya bisa diaplikasikan di kelas gitu. Jadi peran orang tua itu intinya sangat penting sekali bagi anaknya. Nah, jadi si orang tua itu jangan ngasih gadget selama 24 jam gitu. Jadi harus kita terlebih dahulu selaku orang tua harus menanyakan terlebih dahulu kepada anak apakah ada tugas atau tidak. Nah, apabila ada, silakan kerjakan terlebih dahulu, jangan dikasih gadget terlebih dahulu. Nah, apabila ada kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut si orang tua harus bolehlah ngasih gadget tersebut supaya searching terlebih dahulu supaya ada gambaran gitu pada anaknya gitu, jangan langsung dikasih gadget gitu misalnya gitu. Boleh. Terus memanfaatkan gadget, jadi memanfaatkan gadget dengan sebaik mungkin supaya nilai prestasi kita tetap tidak menurun gitu, jadi tidak menurun drastis. Dan jika memiliki dampak positif terhadap anak jika tetap berada dalam, jadi gadget dapat memberikan dampak positif kepada anak apabila dalam naungan keluarga atau orang tua gitu. Jadi SD masih kecil harus di SD itu harus dikasih gadgetnya, jangan kayak anak dewasa gitu misalnya. Jadi harus dalam naungan keluarga gitu, harus dikasih dari kecil, jadi harus jangan jadi dari kecil harus perhatiin si anak itu. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihannya mohon maaf, mungkin saya juga lagi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.